Aku berkata, sudah 3 teguk. Kakek terus minum tanpa henti. Aku mencoba menghentikannya, tapi dia mendorongku. Kapan kau berhak mengaturku? Pergi. Aku takut dan diam-diam berlari ke rumah Xiaozu. Nenek panik setelah mendengar kakek minum minuman keras lagi. Dia bergegas pulang. Sesampainya di rumah, dia melihat kakek berlutut menggali lubang. Dia menggali rubah yang dikubur di lubang itu. Dia juga memotong-motong rubah itu dengan pisau dapur. Nenek tertegun beberapa detik. Matanya ketakutan, dan berteriak, Zhou Laosan, kau gila apa? Letakkan pisaunya. Kakek sepertinya tidak mendengar nenek. Dia terus memotong-motong rubah itu. Seekor rubah kecil hampir dicincang menjadi bubur oleh kakek. Kakek menunduk dan bergumam, bencana, kalian semua bencana, harus dibunuh. Saat mengatakan itu, dia tampak kerasukan. Melihat kakek tidak merespon, nenek meninggikan suaranya dan berteriak, Zhou Laosan, hentikan. Kakek akhirnya bereaksi. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap nenek. Berisik sekali. Kakek tiba-tiba berdiri. Tatapannya pada nenek penuh amarah, seolah ingin membunuh. Nenek melindungiku di belakangnya. Suaranya melunak. Kakek, kau mabuk dan mengamuk. Letakkan pisaunya dan masuklah ke kamar untuk tidur. Kakek berteriak pada nenek. Aku tidak gila, kaulah yang gila. Saat mengatakan itu, kakek mengayunkan pisaunya ke udara. Nenek mengerutkan kening dan berkata, sebentar lagi hujan. Masuklah ke rumah. Aku tidak akan masuk. Dan kalian juga tidak boleh masuk. Kakek tiba-tiba berjalan ke arah nenek dengan pisau di tangannya. Dia menarik kerah baju nenek, dan menyeretnya ke lubang tempat rubah dikubur. Lalu berteriak, berlutut, kuburu kau berlutut dan mengubur rubah itu. Nenek menatap kakek dan berkata, Zhou Laosan, bisakah kau hidup dengan tenang? Kakek memelototi nenek. Dia menodongkan pisau ke leher nenek dan memaksanya berlutut. Nenek terpaksa berlutut dan mengubur potongan rubah ke dalam lubang. Setelah nenek menutup lubang itu, kakek melempar pisaunya. Dia terhuyung-huyung masuk ke kamar timur. Nenek menatap punggung kakek dan menghela nafas. Zhou Laosan, cepat atau lambat kau akan celaka. Begitu nenek selesai bicara, terdengar suara gemuruh. Kemudian, dalam beberapa detik, hujan deras turun. Nenek menggendongku ke kamar timur dan menyuruhku tidur. Dalam keadaan setengah tidur, aku mendengar suara tangisan. Aku duduk dan melihat melalui jendela. 2 ekor rubah menangis di halaman. Aku hendak membangunkan nenek, tetapi kedua rubah itu lari keluar halaman. Keesokan paginya, kakek sadar dari mabuknya. Dia mulai panik melihat jejak kaki rubah di seluruh halaman. Nenek, bagaimana ini? Nenek memelototinya. Sudah kubilang jangan minum. Kau tidak mau dengar. Sekarang sudah terjadi. Pikirkan sendiri jalan keluarnya. Kakek mengerutkan kening, panik, dan berkeringat deras. Aku takut rubah itu balas dendam. Cepatlah pikirkan cara. Bagaimanapun juga, aku ibumu, Sengzi. Kau tidak bisa mengabaikanku. Nenekku menghela nafas dan berkata, kalau bukan karena Sengzi, aku benar-benar ingin mengabaikanmu, membiarkanmu digigit rubah sampai mati. Kakekku berkata, nenek, di saat seperti ini jangan bicara sembarangan. Nenekku memelototi kakekku dengan tajam dan berkata, aku akan menemui Chen Xiazi.